Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Syahputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bisnis, dan pada materi bisnis ini terdapat sub-sub pembahasan yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang pengertian bisnis, perbedaan bisnis menurut kegiatan dan kegunaannya, kemudian hierarki kebutuhan manusia, dan analisis bisnis di lingkungan sekitar. Pengertian bisnis secara terminologis, bisnis adalah sebuah kegiatan atau usaha. Bisnis dalam artian luas adalah satu istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis bisa dilihat sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang menggabungkan subsistem yang lebih kecil yang disebut dengan industri. Perbedaan bisnis menurut kegiatannya dan kegunaannya. Bisnis menurut kegiatannya dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, bisnis ekstraktif. Kegiatan bisnis yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan menggali tambang-tambang, bahan-bahan tambang yang terkandung di dalam perut bumi, misalnya batu bara, emas, besi, intan, aluminium, dan lain-lain. Bisnis agraris, kegiatan bisnis yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Bisnis industri, kegiatan bisnis yang bergerak di bidang industri manufacturing, misalnya industri pesawat terbang, rokok, garment, tekstil, kapal, mebel, dan lain-lain. Bisnis jasa, kegiatan bisnis yang bergerak di bidang jasa yang menghasilkan produk-produk tidak terwujud seperti jasa asuransi, pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan lain-lain. Bisnis menurut kegunaannya dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, kegunaan bentuk. Bisnis yang berusaha merubah suatu benda menjadi benda lain dengan bentuk yang berbeda sehingga lebih bisa bermanfaat bagi manusia. Misalnya bisnis mebel, roti, Jerman, dan lain-lain. Kegunaan tempat. Bisnis yang memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih bermanfaat, bergerak di bidang transportasi, baik itu angkutan manusia, angkutan barang, darat, laut, dan udara. Kegunaan waktu. Bisnis yang menjalankan usaha penyimpanan dengan tujuan agar barang dari suatu waktu apabila kurang bermanfaat maka disimpan terlebih dahulu, kemudian di saat lain akan dikeluarkan bila barang itu sudah lebih bermanfaat, misalnya bulog, pergudangan di pelabuhan-pelabuhan. Kegunaan pemilikan. Bisnis yang menjalankan usahanya untuk menciptakan atau memenuhi kegunaan pemilik terhadap suatu barang atau jasa, contohnya pertokoan, perdagangan, dan lain-lain. Hierarki kebutuhan manusia. Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa seluruh manusia pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan muncul sebagai upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya. Teori hierarki kebutuhan ini dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Disebut hierarki karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang. Hierarki yang pertama yaitu hierarki fisiologis. Fisiologis atau kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling mendasar dalam hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua. Kebutuhan rasa aman
Ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial merupakan kebutuhan yang menempati posisi ketiga. Kebutuhan sosial ini meliputi kebutuhan kasih sayang, rasa memiliki, bersosialisasi, penerimaan, dan persahabatan. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan merupakan kebutuhan yang menempati posisi keempat. Kebutuhan penghargaan atau disebut juga kebutuhan harga diri merupakan hak untuk memperoleh dan kewajiban untuk meraih dan mempertahankan pengakuan dari orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang menempati posisi tertinggi dalam hierarki Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri, kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan diri, serta kebutuhan untuk menjadi yang terbaik. Analisis bisnis lingkungan sekitar. Analisis bisnis lingkungan sekitar ini dapat kita artikan sebagai analisis bisnis apa yang kira-kira cocok dalam kita jalankan dalam lingkungan kita. Sebelumnya kita tadi telah mempelajari hierarki kebutuhan manusia. Dalam hierarki kebutuhan manusia ini tentunya kita bisa mendapatkan gambaran atau peluang bisnis apa yang bisa kita kembangkan dalam lingkungan sekitar kita. Seperti contohnya kebutuhan fisiologis atau kebutuhan primer, kebutuhan yang mendasar yang manusia harus terpenuhi. Bisnis yang dapat kita jalankan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti bisnis menjual makanan, sembako, minuman, pakaian, dan lain-lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.